Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Oke, kalau begitu terima kasih banyak atas bantuan Anda. Masalah ini tidak terlalu mendesak, jadi Anda cukup mengawasinya saja. Nomor 2 berkata perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan mengangguk sedikit, tapi dia merasa dalam kata-katanya, sepertinya nomor 2 hanya tidak menyukai pengkhianatan Diemo, jadi dia ingin membunuhnya. Tapi tentu saja, Xiaoyan tidak berpikir sedemikian. Mungkin saja Diemo mengetahui beberapa rahasia pedang iblis, jadi nomor 2 mengeluarkan perintah membunuhnya. Jadi karena Xiaoyan tidak mengetahui detailnya, Xiaoyan tidak perlu fokus untuk pergi mencarinya. Lagi pula, dia harus mengutamakan segala sesuatu yang paling penting di dalam hatinya. Jadi apapun lainnya, dia harus memikirkannya baik-baik sebelum mengambil keputusan. Kali ini, saya benar-benar minta maaf karena belum dapat menyempurnakan pil obat. Pesanan nomor 4 dan nomor 5 karena saya baru saja mengasingkan diri untuk waktu yang lama. Xiaoyan berkata menangkupkan tinjunya dan meminta maaf perlahan. Untuk pesanan saya tidak perlu terburu-buru, jadi Anda tidak perlu minta maaf. Nomor 4 menjawab dan ringan. Ya, semua pesanan yang saya percayakan kepada Anda, setelah Anda punya waktu, Anda dapat memurnikannya. Jadi jangan khawatir tentang itu. Nomor 5 menambahkan. Setelah Xiaoyan mendengar ini, Xiaoyan juga memiliki kesan yang baik terhadap mereka berdua. Sebelumnya Xiaoyan bertemu dengan Longyan. Setelah Xiaoyan menceritakan apa yang dibutuhkan, akhirnya Longyan memberinya esensi darah, sisik naga dan gigi naga Jiu Wucin, pesanan nomor 1. Dan ini adalah komisi yang diberikan Xiaoyan atas bantuan yang diberikan oleh nomor 1. Ketika dia masuk dan keluar dari tempat pertemuan di sini sebelumnya, saat dia dalam bahaya menghadapi para Raja Roh Istana Surgawi. Jika tidak, mungkin dia tidak dikendalikan oleh Istana Surgawi pada saat itu. Meski begitu, Xiaoyan juga masih memikirkan mengapa cahaya biru dari Istana Surgawi dapat membawanya ke dalam alam dewa kekacauan ini. Karena jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu juga sangat menakutkan. Namun jika Xiaoyan ingin bertanya saat ini, sepertinya itu tidak akan ada gunanya baginya. Karena lebih baik dia mencari tahu kebenarannya sendiri daripada dari orang lain. Bagaimanapun selama dia terus menghadiri pertemuan ini, beberapa hal akan diklarifikasi secara perlahan ketika waktunya tepat. Nomor 1, 3 bahan yang Anda percayakan kepada saya telah menemukannya. Jadi saya akan menyerahkannya kepada Anda. Jika sudah tidak ada yang didiskusikan lagi dalam pertemuan ini, saya ingin pergi lebih awal. Xiaoyan berkata perlahan. Bagaimanapun, sekarang Xiaoyan sedang melakukan perjalanan dari dunia sensi ke dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno. Dan waktu di alam dewa kekacauan relatif lebih lambat dari dunia luar. Meskipun perbedaannya tidak besar, tetapi Xiaoyan juga memiliki kekhawatiran. Jika tubuhnya menghadapi bahaya, dia tidak akan dapat merasakannya sama sekali, karena jiwanya berada di dalam dewa kekacauan ini. Terima kasih banyak, namun sepertinya saya akan berubah pikiran dan saya akan memberitahu Anda nanti. Nomor 1 berkata perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum pahit. Karena dia merasa seperti telah ditipu oleh nomor 1. Namun setelah menjawab Xiaoyan, nomor 1 melanjutkan. Semua orang akan mendapatkan misi yang sama untuk menangkap iblis abadi Demo. Jika semua orang tidak ada yang keberatan dan tidak ada komentar dan pendapat, maka pertemuan ini berakhir di sini. Nomor 1 berbicara dengan suara yang dalam. Mendengar itu, semua orang terdiam. Namun setelah nomor 1 mengumumkan pertemuan kali ini telah berakhir, semua sosok yang berada di tempat ini menghilang satu demi satu. Begitu pula dengan sosok Xiaoyan. Dalam pertemuan sebelumnya, Xiaoyan biasanya pergi yang terakhir. Hanya saja sekarang situasinya berbeda.
Jadi dan Xiaoyan sangat ingin kembali ke dunia nyata. Namun tepat jiwanya kembali ke tubuh Xiaoyan seperti yang diharapkan Xiaoyan, dia belum sampai di dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno. Namun Xiaoyan memiliki perasaan yang aneh karena tubuh serta jiwanya seolah-olah yang direnggangkan ditekan hingga runtuh dan dipadatkan kembali terus-menerus. Pada saat yang sama, tiba-tiba sebuah dunia dengan langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mata Xiaoyan. Tetapi semuanya adalah awan dan kabut dari masa lalu. Seolah-olah Xiaoyan dapat melihatnya. Dia dilahirkan kemudian tumbuh runtuh dan mati. Tapi pada saat ini, kesadaran Xiaoyan masih relatif jelas bahwa dia telah mengirimkan esensi darah, sisik dan gigi naga Jiu Wujin yang diberikan Luoyan kepada nomor 1. Bahkan Xiaoyan juga mengirimkan baju besi dewa palsu kepada nomor 8 dan dia juga dipercayakan untuk memurnikan bahan obat dari nomor 8. Selain itu, ada pedang pendek dalam tablet batu giok. Bahkan Xiaoyan juga merasakan fluktuasi yang cukup besar pada bilah pedangnya. Ketika Xiaoyan memperhatikan pedang tersebut, dia merasakan perasaan unik. Dan ini seharusnya menjadi hadiah yang diberikan nomor 2. Tanpa diduga, dia akan memberikan sebuah pedang pendek sebagai hadiah, sehingga itu melebihi ekspektasi Xiaoyan. Bahkan fluktuasi yang terkandung di dalamnya membuat Xiaoyan tidak dapat menyentuhnya. Yang menunjukkan fluktuasi ini belum stabil. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa mempelajarinya dengan hati-hati. Setelah fluktuasi tersebut menjadi stabil, setelah Xiaoyan memasukkan 3 harta yang terlihat sederhana ke dalam cincin penyimpanannya, tepat ketika mereka menghilang secara ajaib, tiba-tiba Xiaoyan merasakan jiwa dan tubuhnya menjadi rileks seketika. Bahkan tekanannya yang menekannya berangsur-angsur menghilang, yang menunjukkan Xiaoyan akan mencapai dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno. Namun dalam perjalanan ini sepertinya memakan waktu lebih lama daripada perjalanan Xiaoyan sebelumnya ke dunia nyata Xuanyin. Meskipun tidak ada batasan waktu yang pasti, tetapi seluruh prosesnya sebenarnya terjadi dalam sekejap. Namun saat Xiaoyan tiba, dia menyipitkan alisnya sedikit, karena dia merasa kehampaan dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno sangat aneh. Karena saat dia melihat sekeliling, ada warna merah tua yang membentang di kehampaan. Bahkan ada banyak sekali bintang yang terlihat. Tepat ketika Xiaoyan sedang melihat sekeliling, tiba-tiba kilatan cahaya biru muncul dan itu adalah peta bintang. Namun saat kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu ke dalam gulungan peta bintang, dia merasa ada yang salah karena informasi yang dikirimkan ke dalam benaknya terlalu rumit dan tidak jelas. Seolah-olah itu membutuhkan metode khusus untuk dapat membacanya, sehingga dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Apakah metode membuka peta bintang ini membutuhkan vitalitas yang disuntikkan ke dalamnya? Setelah dia berpikir sejenak, dengan cepat Xiaoyan mencoba menyuntikkan vitalitasnya ke dalam peta bintang. Segera gambar baru dalam peta bintang meledak dengan cahaya terang, kemudian dengan cepat mengelilingi sosok Xiaoyan. Melihat pemandangan itu, mata Xiaoyan berbinar, karena seharusnya peta bintang ini ada pada sebuah bahtera. Namun sekarang dia muncul di depannya. Segera Xiaoyan melambaikan tangannya, kemudian dia mengetahui bahwa gambaran lautan ketiadaan yang dipenuhi dengan bintang di depannya dapat dikontrol dengan bebas. Bahkan kontrolnya sangat detail dan jelas. Meski begitu, Xiaoyan masih tidak tahu apa-apa tentang makhluk hidup di dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno ini. Jadi peta bintang di depannya tidak ada gunanya. Oleh karena itu, Xiaoyan menyingkirkan peta bintang. Oke, mari kita lihat dulu informasi tentang dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno yang diberikan oleh nomor 3 terlebih dahulu. Karena informasi yang terkandung dalam pemaparan sesaat dari dunia dewa abadi dan dewa iblis esensi sejati dan beberapa kekuatan yang kuat, jadi Xiaoyan menemukan bahwa perbedaan paling jelas antara dunia dewa abadi dan dunia sensi adalah sebagian besar makhluk hidup di dunia sensi menggunakan ki asal dewa dan jikong.
Sedangkan untuk makhluk hidup di dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno sering berfokus pada warisan keluarga. Sehingga darah keluarga kuat semuanya ditandai di dalamnya. Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangannya, semua makhluk hidup di dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno tidak terbagi menjadi beberapa lautan ketiadaan. Sehingga vitalitas yang diserap para dewa dunia, dewa abadi dan dewa asri ini adalah dari satu kesatuan yang bentuk keseluruhannya seperti awan yang tidak beraturan tanpa tepian yang tepat. Oleh karena itu, masih banyak ruang dan bintang misterius yang tersembunyi yang memungkinkan ada lebih banyak kekuatan kuat yang tertidur di antara mereka. Dan kemudian mereka tumbuh secara diam-diam. Pada zaman kuno, ada rumor mengatakan bahwa dunia dewa abadi dan dewa iblis juga merupakan salah satu dunia utama yang terkuat. Bahkan sehingga mereka berani menginvasi dunia sensi, namun pada akhirnya mereka dikalahkan. Oleh karena itu, leluhur dewa iblis abadi yang tekan oleh guntur surgawi penghancur, bahkan percaya bahwa dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno akan kembali lagi. Namun saat ini hanya ekspektasi selama puluhan ribu tahun. Sekarang dia dipenjara di dunia Taisu. Sebenarnya dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno sedang mengalami kekacauan. Jadi tidak mungkin menginvasi dunia sensi lagi. Bahkan sekarang dunia dewa abadi dan dewa iblis telah terpengaruh oleh invasi antar dunia. Karena tanpa perlindungan pohon dunia, banyak orang kuat yang berasal dari beberapa subdunia yang kuat dapat memasuki dunia dewa abadi dan dewa iblis dengan mudah. Jika orang-orang dari subdunia ini dipimpin oleh orang yang cukup kuat, maka situasi dunia dewa abadi dan dewa iblis saat ini bahkan lebih buruk daripada situasi dunia sensi yang diinvasi oleh dunia Taisu. Jika kekacauan dunia ini tidak dapat diperbaiki tepat waktu, maka sumber daya di seluruh dunia ini akan terus-menerus dijarah. Dan situasi terburuknya bahkan dapat menyebabkan kehancuran dunia serta kehancuran seluruh makhluk hidup di dalamnya. Adapun seluruh dewa iblis abadi yang dijadikan avatar Xiaoyan, mereka telah disimpan di cincin penyimpanan karena sosoknya yang terluka parah. Kekuatannya tidak dapat dipulihkan, jadi Xiaoyan tidak lagi bergantung pada avatar dewa iblis abadi. Hanya saja Xiaoyan sangat penasaran dari keluarga mana leluhur avatar dewa iblis abadinya berasal. Bagaimanapun, Xiaoyan pernah mendengar bahwa dia adalah berasal dari dunia dewa abadi dan dewa iblis sebelumnya. Dan Xiaoyan juga ingat bahwa dia adalah salah satu dari 12 leluhur dewa iblis abadi yang terluka parah dan disegel oleh orang kuat di dunia sensi. Jika tidak, maka tidak mungkin bagi Xiaoyan dapat mengambilnya sebagai avatar. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.